Selamat malam Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa kembali kita dalam renungan kita pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga kita. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini. Tuhan pertemukan kami di dalam firman-Mu, walaupun kami melalui perangkat media, namun kami tidak pernah patah semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, urapilah kami semua agar kami mengerti akan firman-Mu ini. Terlebih ya Tuhan, dalam keadaan sekarang bangsa kami ini, di mana kami menghadapi masalah tentang virus corona. Tapi ini Tuhan tidak mengurungkan niat kami untuk selalu tetap mendengarkan firman-Mu. Dari itu Bapa, berkati kami semua dan ajar kami dan kuatkan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kemuliaan bagi Tuhan dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, bacaan kita 1 Petrus 3 ayat 13 sampai yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dibangun di bawah lembaga Alkitab memberikan judul Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahterahnya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman kita. Sedemikian jauh pembacaan firman pada malam hari ini, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini kita diajak merenungi, menyelami firman Tuhan tentang penderitaan, mana judul kita, tema kita pada malam hari ini, menderita karena kebenaran tetapi tetap setia. Wah, kalau kita pikir-pikir, bagaimana menderita tapi tetap setia? Mungkin demikian. Namun saudara-saudara, disinilah perlu kita selami tentang firman Tuhan, bahwa kebenaran yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita menderita, percayakan saudara-saudara ke dalam pengasihan Tuhan, agar hidup kita selalu terberkati,
Lebih baik kita berbuat baik, menderita dalam kebaikan, daripada kita berbuat jahat lalu kita menderita. Bapak Ibu, Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 32 ini mengatakan bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindari kita dari berbagai dampak yang akan timbul apabila kita berlaku tidak baik. Tapi tidak semua orang, Bapak Ibu, bisa menghindari walaupun kita sudah berbuat baik. Ada kalanya kita mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Bagi Petrus, Bapak Ibu, penderitaan karena kebenaran jauh lebih baik daripada penderitaan yang harus dialami karena orang berbuat jahat. Melalui nasihatnya pada malam hari ini buat kita semua, secara khusus mengingatkan kepada kita semua untuk memelihara hidup di dalam kasih, dan kita harus berdamai dengan semua orang, sekalipun Bapak Ibu kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Namun itulah Bapak Ibu yang dikehendaki oleh Allah bagi umatnya. Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi Petrus mengingatkan kita semua bahwa sekalipun kita telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan, maka hal ini bukanlah saudara-saudara hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman kita. Namun ketika penderitaan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terjadi, hal-hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Kristus. Ibu, apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, maka yang perlu kita lakukan adalah memandang kepada Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Seperti yang sudah Kristus teladani, yaitu dia diperlakukan tidak adil, meskipun Yesus Kristus sendiri berlaku adil. Kristus bersedia menanggung penderitaan demi menyelamatkan kita umat manusia yang penuh dosa. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kesediaan untuk menderita itu pun seharusnya menjadi karakteristik kita orang Kristen sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dengan meneladani Kristus, kita akan lebih siap untuk menanggung derita walaupun kita berbuat baik dan benar. Bapak Ibu, dengan demikian maka sikap apa saja sih yang perlu kita terapkan, nyatakan saat menghadapi penderitaan itu? Ada 3 sikap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, berbahagia. Sebab jika kita menderita karena kebenaran dan bukan karena hal berbuat kejahatan, maka penderitaan itu merupakan suatu pengorbanan yang diperkenankan Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah selain hidup yang berkenan di hadapan Allah? Kita berbahagia, Pak Ibu. Artinya dalam kehidupan ini kita harus selalu mengucap syukur, berbahagia. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semua berasal Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kita harus tetap setia. Dalam artian kita tunduk pada otoritas Kristus, otoritas Tuhan itu sendiri yang memegang hidup kita
bahkan menguasai seluruh aspek kehidupan, seluruh ciptaannya. Dengan kata lain, kita mempercayakan seluruh kehidupan kita ini sepenuhnya ke dalam tangannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah siap memberi jawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman Kristen, yaitu pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidup umatnya melalui penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya bagikan buat kita pada malam hari ini dalam renungan kebaktian rumah tangga. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan, dan mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan berbahagia selalu hati kita dalam keluarga kita, supaya Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kita. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami dalam pada saat ini, pada malam hari ini. Firman Tuhan yang sudah menyapa kami, biarlah firman-Mu menyerap dan menyelami hati kami yang paling dalam untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai langkah kami dan siap hati kuatan untuk melakukan baik demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.